Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Profil Budiman Sujatmiko yang dipecat dari PDIP. Budiman Sujatmiko usai dipecat PDIP, akhir satu episode hidup saya. 7 pertimbangan PDIP pecat Budiman Sujatmiko usai dukung Prabowo Capres. Politikus Budiman Sujatmiko dipecat DPP PDIP. Pemecatan itu dilakukan setelah Budiman secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Lantas siapakah Budiman Sujatmiko? Berdasarkan situs pribadi www.budimansujatmiko.net dan situs lainnya, Budiman kini telah berusia 53 tahun. Dia dilahirkan pada tanggal 10 Maret tahun 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Masa kecilnya ia habiskan di Bogor, menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pengadilan 2 Bogor, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cilacap, pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bogor dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Barulah setelah itu, dia mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Namun, karena aktivitasnya sebagai aktivisme, Budiman Sujatmiko di-drop out. Ia baru kembali melanjutkan pendidikannya selepas dipenjara di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris. Ia juga dikenal sebagai pendiri Gerakan Inovator 4.0, aktivis, pendiri dan pemimpin Partai Rakyat Demokratik, PRD, dan membacakan manifesto PRD di ruang sidang. Selain itu, publik juga mengenalnya karena tuduhan mendalangi gerakan menentang Orde Baru. Kala itu, dia divonis dengan hukuman 13 tahun penjara. Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 10 Desember tahun 1999. Barulah pada 2004, Budiman bergabung ke PDI Perjuangan dan membentuk REPDEM atau Relawan Perjuangan Demokrasi, sebuah organisasi sayap PDIP. Selama di PDIP, Budiman sempat terpilih sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Periode tersebut yakni tahun 2009 sampai tahun 2014 dan tahun 2014 sampai tahun 2019. Budiman Sujatmiko dipecat. Untuk diketahui, Budiman Sujatmiko telah dipecat oleh DPP PDIP. Pemecatan ini dilakukan pasca gerakan mendukung Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Berdasarkan surat yang diterima Detik.com, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sujatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sujatmiko. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada saudara Budiman Sujatmiko, MAM Phil, dari keanggotaan Partai Demokrati Indonesia Perjuangan, bunyi salah satu poin surat tersebut. Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sujatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP. Benar, ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Masih dari newsdetik.com, Budiman Sujatmiko usai dipecat PDIP, akhir satu episode hidup saya. Politisi Budiman Sujatmiko resmi dipecat oleh PDIP. Budiman Sujatmiko pun berterima kasih atas segalanya kepada PDIP. Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya, kata Budiman kepada wartawan. Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023.
Surat yang dimaksud yakni surat dari DPP PDIP yang berisi tentang pemecatan terhadap Budiman Sujatmiko. Surat tersebut juga ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Budiman pun mengatakan pemecatan ini sebagai akhir dari satu episode hidupnya. Dia menyebut akan memulai episode berikutnya. Ini adalah pengakhiran dari satu episode dalam hidup saya dan memulai episode berikutnya. Bagian dari perjalanan saya sebagai manusia politik sejak saya remaja, ucapnya. Berita sebelumnya dilansir dari newsdetik.com, ini alasan Budiman Sujatmiko dukung Prabowo daripada Ganjar. Politisi PDIP Budiman Sujatmiko dengan tegas menyatakan dukungannya kepada bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengaku punya sejumlah alasan khusus lebih memilih Prabowo dibanding bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Indonesia butuh kepemimpinan yang strategik, Pak Ganjar baik, bukannya buruk ya. Tapi Indonesia butuh kepemimpinan yang strategik kali ini karena situasi global, kata Budiman usai deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Semarang dilansir Detik Jateng. Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Budiman menjelaskan ke depan akan banyak tantangan global yang harus dihadapi oleh Indonesia. Karena itulah, Budiman menganggap Prabowo lebih pas untuk memimpin Indonesia. Kita butuh kepemimpinan strategik yang mencoba melihat keadaan global, tatanan global, dan tantangan juga keadaan ekonomi, perang. Teknologi yang menurut saya kita membutuhkan kepemimpinan strategik yang menempatkan visi-visi jangka panjang strategis dan melihat soal-soal rakyat yang saya sebut tadi, jelasnya. Budiman siap terima sanksi PDIP. Sebelumnya, Budiman mengaku siap bertanggung jawab atas keputusannya mendukung Prabowo Subianto. Dia bahkan mengaku siap disanksi oleh PDIP. Ya tunggu saja, jangan berandai-andai, ada sanksi dari PDIP. Ini kan situasi dinamis, kalau ada risiko ya tentu saja saya nggak akan lari dari tanggung jawab, pungkasnya. Dilansir dari Kompas.com, 7 pertimbangan PDIP pecat Budiman Sujatmiko usai dukung Prabowo Capres, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Budiman Sujatmiko dari keanggotaan partai. Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Sanksi tersebut dijatuhkan PDIP setelah Budiman mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden atau bacapres. Dalam surat yang dilayangkan DPP PDIP, ada 7 poin yang menjadi pertimbangan partai berlambang banteng itu memecat Budiman. Berikut rinciannya. 1. Bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, kewibawaan, dan menegakkan citra partai. Setiap anggota partai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada kode etik dan disiplin anggota partai yang telah ditetapkan oleh partai. 2. Bahwa sesungguhnya organisasi partai akan efektif apabila di dalamnya terdapat kader-kader partai yang militan dan patuh terhadap peraturan organisasi partai. 3. Bahwa setiap kader partai wajib menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai, sikap politik, AD atau ART, serta program partai demi terjaminnya pencapaian tujuan. Fungsi dan tugas partai. 4. Bahwa apabila ternyata anggota atau kader partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, maka DPP partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai. 5. Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan, dan perbuatan saudara Budiman Sujatmiko, M.Phil, selaku kader PDI Perjuangan yang tidak mengindahkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 dengan
Mendukung calon presiden dari partai politik lain merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai dikategorikan sebagai pelanggaran berat. 6. Bahwa Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai terhadap Saudara Budiman Sujatmiko. 7. Bahwa oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Budiman Sujatmiko MA.Phil dari keanggotaan PDI Perjuangan. Sebagai catatan, Budiman secara resmi telah mendukung pencalonan Prabowo. Tak hanya dukungan secara lisan, Budiman bahkan mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Agustus lalu. Budiman mengaku, perubahan jalan politiknya tidak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis Prabowo. Ia mengklaim, Prabowo memiliki semangat yang sama seperti aktivis di dalam buku yang ditulisnya. Budiman mengaku mengambil risiko untuk mendukung Prabowo sebagai presiden. Ia yakin mantan Pangkostrat itu bisa meneruskan kepemimpinan Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi desa dan jaminan sosial untuk rakyat Indonesia, kata Budiman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.